Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bangil beserta Dewan Guru, anak-anak semuanya, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bangil, mulai kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya lah kita senantiasa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpah kepangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa dulu sebelum ada Rasulullah nggak ada akhlak? Apa dulu sebelum Rasulullah lahir akhlaknya nggak bagus? Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah, ada ajaran syariatnya. Kemudian masa transisi dari Nabi Isa sampai kepada Rasulullah, ada yang muncul kemudian, yaitu akhlak jahiliyah, yang di zaman itu masyarakat di Makkah di Mukarramah saat itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang jahili. Ada orang tua yang kemudian punya anak perempuan, malu, merasa malu, bahkan ada yang kemudian sampai dikubur hidup-hidup. Maka dari itu, di tema kali ini saya mengajak kepada kalian semuanya dalam rangka sama masa ta'aruf santri Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bangil. Mari bersama-sama kita awali niat kita awali proses belajar mengajar di zaman pandemi ini dengan niat yang baik. Kenapa? Karena man amila bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah ilmu, mengamalkan sebuah amalan-amalan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kalian nanti ada tatap muka dengan guru-guru di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bangil, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bapak Fikri Masruri, mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Maka dari itu nanti kita akan bertemu setelah pandemi corona ini selesai. Kita akan berjumpa bersama-sama di Madrasah Aliyah Al-Hikmah tercinta. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan kita bersama digolongkan orang-orang yang mendapatkan ilmu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama perlu kalian ketahui bahwa akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Tapi ada akhlak manusia yang sudah terbawa dari diri sendiri. Saat kalian terbiasa dari awal, perbuatan-perbuatan kalian sudah terbiasa, kalau tidak dirubah, maka kebiasaan-kebiasaan itu terbawa hingga menjadi akhlak atau karakter kepribadian. Orang yang terbiasa mengumpat, orang yang terbiasa menghina, orang yang terbiasa membuli, kalau tidak diupayakan untuk berubah, maka dia akan terus-menerus seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan jeleknya akan terbawa sampai kapanpun. Bahkan ketika menjelang ajal pun kadang kebiasaan-kebiasaan jelek itu masih bisa terbawa. Maka dari itu, kiranya kita patut untuk senantiasa belajar, terus belajar. Tidak hanya kalian, guru-guru kita semuanya,
selama kita masih ada kesempatan untuk belajar tentang akhlak, etika. Karena tidak ada gunanya orang sepandai apapun, sehebat apapun, tanpa didasari dengan akhlak yang baik. Anak-anak, santriwan, santriwati Madrasah Ali Al-Hikmah Bangil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan akhlak, kebiasaan perilaku, tingkah laku kita itu muncul ketika baik berawal dari kebiasaan kita ketika mulai kecil baik. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita muncul dari kecil baik, maka sampai besar kita akan membawa karakter itu kepada kebaikan. Nah, pembagian daripada akhlak ada dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah, akhlak mulia, yang dimana diantaranya adalah jujur. Kita berperilaku sidku atau jujur, tingkah laku yang didorong oleh keinginan niat yang baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain. Kadang kita setiap mengambil keputusan mementingkan diri sendiri baik, tapi kadang kita lupa bahwa setiap kebijakan-kebijakan kita, setiap keputusan kita kadang akan berdampak kepada orang lain. Maka dari itu, ketika kebijakan kita sudah merugikan orang lain, kita tidak termasuk dalam kategori jujur atau sidqu. Setelah perilaku mahmudah jujur, kita akan masuk yang kedua, yaitu perilaku baik atau husnul khuluq, yaitu suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungan dengan cara yang terpuji. Jangan lupa bahwa setiap kita punya saudara, punya teman, punya kawan, punya tetangga. Ini sangat penting perilaku ini, karena ketika perilaku kita sudah tidak sesuai dengan perilaku husnul khuluq ini, maka akan berakibat kepada orang lain. Kemudian yang ketiganya yaitu al-haya, malu. Akhlak perangai seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat, serta dapat mencegah seseorang untuk melalaikan hak-hak orang lain. Maka al-haya'u minal iman itu bukan berarti kita tidak mau melakukan sesuatu yang karena kita malu. Malu dalam artian di sini kita malu untuk berbuat baik. Maka dari itu, haya minal iman itu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan jelek, kita harus malu. Tapi kalau untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, jangan malu. Kenapa? Karena al-i'timad asasun najah. Percaya diri adalah kunci kesuksesan. Kalau kita nggak percaya diri, rasa malu terus menghantui kita, akhirnya minder. Ketika tidak punya percaya diri, sikap percaya diri, maka kemampuan-kemampuan yang sebenarnya ada pada diri kita, potensi-potensi yang ada pada diri kita tidak akan bisa terrealisasi. Maka dari itu, al-haya'u minal iman itu dipakai dalam konteks ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan salah, kita harus malu. Tapi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, jangan malu. Siapapun kita, ketika melakukan perbuatan baik, kemudian ada yang menghujat, kemudian ada yang mencela, ada yang tidak suka, tidak usah dipermasalahkan. Yang penting kita sudah berbuat baik, kita sudah betul-betul ikhlas untuk melakukan itu, tidak ada rasa ingin menyakiti orang lain atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bagian daripada akhlak mahmudah adalah murah hati atau al-hilmu, yaitu suka atau mudah memberi kepada sama tanpa merasa pamrih atau sekedar pamer. Karena orang pamer itu dikategorikan riya atau ujub atau takabur. Ini sifat yang sangat berbahaya untuk diri kita. Ketika kita sudah merasa diri lebih baik daripada orang lain,
maka luar biasa dampaknya. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, walaupun itu baik, biasanya akan dinilai jelek. Tapi ketika kita mempunyai sifat yang murah hati, kemudian kita mempunyai sifat pemaaf, kita tidak akan mempermasalahkan apapun yang dilakukan orang lain selama itu tidak melanggar syariat agama. Anak-anak yang berbahagia, di tema kali ini kalian harus lebih fokus kepada akhlak, adab, etika, sopan santun. Ada anak pintar, cerdas, pandai, tapi akhlaknya kurang terhadap guru, terhadap teman sebayanya, terhadap kawan-kawannya, apalagi ketika nanti di masyarakat. Maka dari itu perlu kalian ingat bahwa di antara akhlak mahmudah adalah akhlak rendah hati atau tawadhu. Dalam kitab Wasiatul Mustafa diterangkan bahwa sifat pribadi yang bijak oleh seseorang yang dapat memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, itu namanya tawadhu. Kita harus tawadhu pada siapapun. Anda pasor cara basa Jawa nih. Maka dari itu, ketika kita sudah bisa mempunyai sifat tawadhu kepada orang, mengalah dan lain sebagainya, kita bisa mementingkan kepentingan orang lain dari kepentingan pribadi. Ini maka kalian akan menjadi orang-orang yang mulia, insya Allah. Kemudian yang keenam adalah sifat sabar. Orang sukses yaitu ketika dia sedang diuji oleh Allah, dia akan bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Intinya hidup daripada akhlak yang baik seperti itu. Diuji nggak usah mengeluh. Semacam sekarang ini ujian pandemi COVID-19 ini. Apapun yang kamu bisa lakukan ketika itu bermanfaat, lakukan. Yang produktif. Jangan kemudian dinikmati dengan kenikmatan yang semu. Istirahat kok terus. Kapan bergerak? Kamu harus berubah cara pandangnya. Bahwa kalau sewaktu pelajaran-pelajaran di ma'had, pelajaran di sekolah normal, jam sekian aku waktunya istirahat, jam sekian aku sholat duha, jam sekian aku jamaah sholat duha, dan seterusnya. Sekiranya itu bisa dilakukan di rumah, laksanakan. Kenapa? Karena penting untuk kalian mengatur waktu, memanage waktu mulai kecil. Kebiasaan-kebiasaan baik kalian sejak kecil ini tercipta. Ibarat belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Sulit mengukir di atas batu, berat, repot. Tapi nanti ketika sudah jadi pahatan ukiran yang ada di batu itu akan bertahan sampai kapan. Tapi belajar di waktu dewasa, kalau kalian sudah besar dan sudah lulus, apalagi sudah punya keluarga, punya anak dan lain sebagainya, di situ kalian akan merasakan ruginya. Kenapa dulu-dulu saya tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Maka dari itu, anak-anak yang saya banggakan, yang saya sayangi, penting untuk kita semuanya mempunyai sifat sabar. Kalau pepatah mengatakan hidup dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalau kita beriman, di penjara dalam artian kita dibatasi dengan hukum-hukum syariat agama. Bukan berarti kita tidak boleh sekarang atau semaunya, semau dirinya. Tapi kita dibatasi bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya apa? Supaya ke depan ketika kita bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi tatanan dan aturan agama, tatanan dan aturan dunia, maka kita akan bisa menjadi orang yang terarah. Sesuai doa kita setiap hari dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anak penting saya sampaikan ini. Kenapa? Karena dalam urusan dunia kita akan berhubungan dengan akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Paling penting adalah akhlak bersosial. Ketika kita hidup
sebaik apapun orang pasti ada buruknya. Seburuk apapun orang pasti ada baiknya. Camkan itu. Jadi ketika kita melihat orang baik, pasti dia ada kekurangannya. Maka sekedarnya saja. Ketika kita melihat orang yang jelek, jangan dihina. Kenapa? Sekedarnya saja. Orang jelek, ketika jelek, pasti ada baiknya. Maka dari itu, akhlak dalam ruang lingkup kehidupan kita sangat penting. Apalagi ketika nanti kalian ada di sebuah lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren. Ciri khas pondok pesantren sampean tambahkan akhlak berpakaian, akhlak bergaul, bersosial dengan teman-teman sebaya, dengan teman-teman yang lebih tua atau yang lebih muda, dengan ustadz-ustadzahnya, dengan dewan guru, dengan orang-orang di sekitar kalian selama pembelajaran di Ma'had Al-Hikmah. Maka dari itu penting kiranya kalian selalu dan selalu ditata dalam hati dengan niat yang baik, karena innamal a'malu binniyat. Ketika kalian berangkat dari niat yang baik, insya Allah ketika menghadapi keburukan, kamu akan ditunjukkan ke jalan yang baik oleh Allah SWT. Anak-anak yang saya banggakan, yang saya cintai, alhamdulillah di masa pandemi COVID-19 ini, kita Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bangil mendapatkan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan keilmuan digital. Jadi proses pembelajaran, proses ta'aruf santri Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bangil bisa terlaksana dengan sukses. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan ini tidak hanya masa ini saja. Setelah pandemi COVID-19 selesai, kita tetap akan bisa berkolaborasi dengan baik, saling berkoordinasi, berkomunikasi, saling mengisi. Apapun ada di kekurangan kita masing-masing, isi dengan kelebihan-kelebihan yang ada di yang lain. Ketika kita punya kekurangan, jangan sungkan-sungkan kita bertanya kepada yang bisa memberikan solusi kepada kita. Jangan sampai salah ketika kita mempunyai masalah, kita bercurhat atau kita mencari solusi malah kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi, malah memberikan masalah baru untuk kalian. Maka dari itu, untuk di masa sama ini, masa ta'aruf santri Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bangil saat ini, untuk materi saya kiranya cukup. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa menjadikan kalian ke depan akan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Siapkan pertanyaan, siapakah yang mau bertanya? Yang hadir, Mbak Mina, semuanya, terima kasih untuk hadirnya. Jangan lupa subscribe dan like, komen juga. Nanti kita akan bersama-sama wujudkan channel Mahibah ini, Mahibah TV, Mahibah channel, untuk ke depan lebih maslahat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.